السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Kita melanjutkan pembahasan cara mengajar metode Nurul Bayan. Kita masih di buku Fathur Rahman. Pelajaran yang kedua, pelajaran Al-Fathah. Pelajaran Al-Fathah, kita tahu di Fathur Rahman ada 19 keadaan. 19 keadaan yang asli dan satu keadaan yang palsu, yang arid, bukan asli. Taib. Yang asli itu fathah, kasrah, dhammah, kemudian mudud, mad dengan alif, ya dan waw, dan kemudian tanwin bil fathi, bil kasri, bil dhammi, dan sukun. Selanjutnya tasydid. Tasydid dengan harakat fathah, kasrah, dhammah, tasydid dengan mudud, tasydid dengan tanwin, kasr bil fathi wal kasri wal dhamm. Keadaan yang pertama al-fathah. Keadaan fathah. Di keadaan fathah, kita kalau sudah, anak-anak sudah belajar huruf hijaiyah yang tadi, yang 4 bulan yang tadi, kemudian selanjutnya masuk di keadaan fathah. Saat kita mulai di pelajaran fathah, kita dulu masuk di huruf berharakat fathah. Halaman 8, ini huruf berharakat fathah. Huruf berharakat fathah. Di halaman ini fathah, berapa lama pelajaran fathah dengan anak-anak? 1 bulan. 1 bulan. Huruf berharakat fathah, kemudian kumpulkan 2 harfain, 2 huruf, 1 huruf 1 minggu, kemudian kumpulkan 2 huruf 1 minggu, kemudian kalimat dan jumal 2 minggu, jadi 1 bulan. Hakadha. Al-huruf بالفتح ini usbu' 1 minggu. Huruf dengan fathah halaman ini 1 minggu. Halaman selanjutnya tajmi'u al-harfaini, kumpulkan 2 huruf. Kumpulkan 2 huruf. Halaman selanjutnya, halaman 9, itu aba, ata, atha, aja, itu 2 juga 1 minggu, usbu'. Kemudian yang ketiga, kalimat thulathiyah. Kalimat thulathiyah 1 minggu, usbu'. Kemudian kalimat wa jumal
usbu' juga. Kalimat thulathiyah usbu', kalimat wa jumal usbu'. Jadi berapa lama total? Satu bulan. Jadi halaman 9, halaman 8 ini huruf berharakat fathah 1 minggu, 1 pekan. Tajmi'ul harfaini halaman selanjutnya, halaman 9, kumpulkan 2 huruf, aba, ata, atha, jaha, jakha, hakala. Kumpulkan 2 huruf ini 1 minggu juga, 1 pekan. Jadi 2 pekan. Kemudian masuk di kalimat. Ada di halaman yang pertama di kalimat, ada kalimat thulathiyah, halaman 11. Ada kalimat thulathiyah, kalimat yang bertiga huruf. Khalaqa, sajada, akala, hakala. Kemudian halaman selanjutnya, kalimat yang thulathiyah itu 1 minggu, 1 pekan. Kemudian kalimat halaman selanjutnya kalimat dengan jumal, kalimat yang kata-kata yang dari 4 huruf seperti fama, katha, wa nazala, 4 huruf, dan seterusnya ada jumal. Ada jumal. Jumal ini juga dengan kalimat yang 4 huruf ini 1 minggu, 1 pekan. Jadi totalnya 1 bulan. Syahrun wahidun lil fathi. Jadi halaman ini 8, 1 pekan. Halaman selanjutnya itu tajmi'ul harfaini, ada beberapa halaman, bukan 1. Ini alif dan ba dan ta, tha. Ini kumpulan alif, ba, ta, tha ini. Kemudian halaman selanjutnya kumpulan jim, ha, kha dan dal, zal, ra, zai. Semuanya ini 1 pelajaran. 1 pelajaran di dalam 1 pekan. Kemudian selanjutnya sama juga. Kumpulkan 2 huruf. Kumpulkan 2 huruf, tapi di sini 1 huruf tipis, 1 huruf tebal. Ini juga termasuk pelajaran sebelumnya. Jadi semuanya 1 pekan. Jadi halaman 9 dan 10 dan 11 ini 1 pekan, karena semuanya itu 1 pelajaran. Tajmi'u al-harfain. Kemudian halaman selanjutnya ini halaman 12, latihan untuk fathah ini dengan guru. Kemudian halaman selanjutnya untuk anak itu tadrib yang pertama, latihan yang pertama. Semua kata yang dalam halaman yang 13 ini, semua kata ini thulathiyah, bertiga huruf. Wajada, wa'ada, walada, adada, khalaqa, kataba, sajada, hakala. Semuanya bertiga huruf. Halaman 13 ini 1 pekan juga. 1 pekan. Terus halaman selanjutnya ada kata-kata yang halaman 14, ada kata-kata bertiga huruf seperti taraka, maraja, waqa'a, dan ada kata-kata yang 2 baris yang terakhir 4 huruf, wa salaka, wa qa'ada, wa zahaqa, wa wada'a, fa makatha, fa kharaja, dan seterusnya. Ini 4 huruf. Kemudian kemudian kata di bawahnya jumlah, kalimah, ahada asyara, abasa wa basara, sabara wa ghafara, ja'ala laka. Halaman ini halaman 14, kalimat yang bertiga huruf, ber4 huruf, kemudian jumal. Ini 1 pekan juga. Jadi usbu'un. Jadi sampai sekarang 4 pekan, jadi 1 bulan fathah. 1 bulan fathah. Jelas ya kan? Wadah? 1 pekan untuk pelajaran fathah. Taib, untuk huruf hijaiyah, kita sudah bilang ini 1 pekan. Bagaimana kita mengajar pelajaran ini, huruf hijaiyah yang di halaman 8? Bagaimana kita mengajar pelajaran huruf hijaiyah ini? Untuk pelajaran huruf hijaiyah ini,
kita buat huruf itu sebagian-sebagian ya, berbagi-bagi, bagi-bagi huruf hijaiyah ini kita buat berbagi-bagi. نقسم الحروف إلى أقسام أي الأيام, يعني satu bagian di hari Sabtu, satu bagian hari Ahad, satu bagian hari Senin, satu bagian hari Selasa, هكذا. طيب, bagaimana kita berbagi-bagi ini pelajaran huruf hijaiyah ini? كيف نقسم هذه الحروف؟ نقسم هكذا. minta fokus di pelajaran ini. هكذا 4 5 6 6 7 4 5 6 6 7 4 5 6 7. Sebagian yang pertama 4 huruf. Hari pertama 4 huruf. Alif hamzah. Di sini memang tidak ada alif, kan? Tidak ada alif, alif biasa. Karena alif biasa tidak terima harakat. Alif panjang itu tidak terima harakat, itu alif mati. Tapi di sini alif hamzah saja. Itu maksudnya hamzah. Hamzah, ba, ta, tha. Jadi di sini berapa? 4 huruf. Itu maksudnya 4 ini. 4 huruf ini. Jadi 4. Baik. 4 huruf. Kemudian hari selanjutnya 5. Hari selanjutnya 5. 5 huruf yang selanjutnya mulai dari jim ke dal. Jadi jim, ha, kha, dal, zal. Dari jim ke zal. Jadi jim, ha, kha, dal, zal. Jadi 4, 5. 4 alif, ba, ta, tha. Ini hari pertama. Hari kedua jim, ha, kha, dal, zal. 5 huruf. Halaman selanjutnya hari selanjutnya 6 huruf. Ra, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad. Jadi halaman selanjutnya hari selanjutnya ra, zai, sin, shin, sad dan dad. Hari selanjutnya 6 juga. 6 ta, dha, ain, ghain, fa dan qaf. 6 huruf juga. Hari selanjutnya terakhir 7 huruf. Kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Jadi faham bagi-bagi ini, sudah ngerti? Jadi 4, 5, 6, 6, 7. Hafal itu, hafal urutan ini. 4, 5, 6, 6, 7. 4, 5, 6, 6, 7. 4, 5, 6, 6, 7. Hari pertama 4 huruf. Alif, hamzah itu maksudnya hamzah, ba, ta, tha. Ini 4 huruf. Hari kedua jim, ha, kha, dal, zal. 5 huruf.
Hari ketiga, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dad. Hari keempat, Ta, Za, Ain, Ghain, Fa, Qaf. Kalimah, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya. Jadi ini 5 huruf. 5 hari. 5 hari itu 1 minggu kan? 1 minggu. Jadi 4, 5, 6, 7. Hari pertama huruf apa? Alif Hamzah. Hamzah, Ba, Ta, Fa. Selanjutnya, hari selanjutnya, Jim, Ha, Kha, Zal. Jadi 5. Selanjutnya, selanjutnya, terakhir, Ta, Ma, Ha, Wa, Ya. jadi ini 4, 5, 6, 7. هذا تقسيم الحروف. تقسيم الحروف. طيب, bagaimana kita mengajar pelajaran fathah? Pelajaran fathah. Di awal hisah ada tahdir. Di awal kelas ada tahdir. Tahdiru al-huruf. Tahdir al-huruf. Tahdirul huruf ini kita persiapkan huruf berharakat fathah. Kita persiapkan huruf berharakat fathah. Baik. Bagaimana kita persiapkan huruf berharakat fathah? Jadi ini minggu yang pertama, tamkin al-huruf bil fathi. Tamkinul huruf bil fathi. Tamkinul huruf dengan fathah kita dulu kita menjelaskan untuk anak-anak apa artinya fathah. Apa artinya fathah? Naqul الفتحة عبارة عن خط صغير مائل يوضع فوق الحرف. عبارة عن خط صغير مائل يوضع فوق الحرف. ونطق الحرف المفتوح يكون بفتح الشفتين. يكون بفتح الشفتين أو بفتح الفكين. إذن نقرأ هكذا الفتح. Fathah itu adalah baris yang kecil di atas pada huruf. Fathah itu adalah baris yang kecil di atas pada huruf. Di atas pada huruf. Dan cara mengucapkan huruf berharakat kasrah, pakai huruf berharakat fathah, buka 2 bibir, buka 2 rahang. Buka 2 bibir, buka 2 rahang. Ba fathah, ba, buka. Karena ini namanya fathah. Fataha yaftahu fathan. Mim fathah, ma. Mim fathah, ma. Taib. Kita dulu tulis jadwal sama yang tadi di fathah. Tulis jadwal huruf mungkin seperti yang di halaman ini, atau jadwal yang biasa, atau masjid, atau bulat, daerah, murabba', مثلث, أي شكل من الأشكال. خلاص. ونرسم فيه جدول الحروف بالفتح. فنكتب هكذا في الجدول مثلا هكذا. خلاص. ألف همزة فتحة، باء فتحة، تاء فتحة، ثاء فتحة، جيم فتحة، حاء فتحة، خاء فتحة، دال فتحة، ذال فتحة, dan seterusnya sampai ya fathah. Lebih bagus kalau kita tulis seperti yang di buku di sini. Di awal kata huruf, bentuk huruf di awal kata. Oke? Jadi kita tulis huruf hijaiyah dulu berharakat fathah. Kemudian yang pertama kita membaca huruf hijaiyah ini dengan tahajji.
kita bersiapkan semua huruf. Semua huruf. Dari awal, dari hamzah sampai ya. Bagaimana? Kita dulu mulai dengan tahajji yang tafsili, dengan mengeja huruf hijaiyah. Jadi kita baca dan anak-anak ulang. Alif, hamzah, fathah, a. Ba, fathah, ba. Ta, fathah, ta. Fa, fathah, fa. Kita menjelaskan juga. Kita syarah dengan anak-anak. Wahai anak-anak berbahasa Indonesia. Wahai anak-anak, ini artinya apa? Ba, fathah, ba, itu artinya ba, ada atasnya fathah. Bagaimana suaranya? Ba. Ba ada di atasnya baris kecil. Fathah. Bagaimana suaranya? Ba. Itu maksudnya. Maksud yang mengeja ini. Jadi kita mengeja alif hamzah fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, tha fathah tha dan seterusnya sampai akhir, sampai ya. Kita baca bersama. Bismillah. Alif hamzah fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, ثاء فتحة ثاء جيم فتحة جا حاء فتحة حاء خاء فتحة خاء دال فتحة دا ذال فتحة ذا راء فتحة را زاي فتحة زا لا bukan زاي فتحة زاي زاي فتحة زا. Di awal itu nama huruf, di akhir suara huruf. Jadi bukan dal, fathah dal, bukan. Itu dua-duanya nama huruf, tidak. Dal, fathah, da. Dal, fathah, da. Zai, fathah, za. Seperti misalnya mim. Kita bilang mim fathah mim atau mim fathah ma. Mim fathah ma. Nah, jadi bukan zai fathah zai. Nah. زاي فتحة زا سين فتحة سا شين فتحة شا صاد فتحة صا ضاد فتحة ضا ضاء فتحة طا ظاء فتحة ظا عين فتحة ع غين فتحة غا فاء فتحة فا قاف فتحة قا كاف bukan قاف فتحة قاف قاف فتحة قا قا فتحة سد قاف فتحة قا كاف فتحة كا لام فتحة لا ميم فتحة ما نون فتحة نا ها فتحة ها واو فتحة و يا فتحة يا. Ya, kalau sudah anak-anak sudah tahajud, jadi ini khutwah al-ula, tahapan yang pertama, qiraatul huruf bitahajji. Kemudian juga qiraah langsung, membaca langsung tanpa ija. Kita baca a ba ta tha ja ha kha da za ra za sa sha sa da ta va a gha fa qa ka la ma na ha wa ya. Nah, idzan al-khutwah al-ula, tahapan yang pertama, afwan,
Lanjut. Bismillah. Jadi langkah yang pertama qira'atu al-huruf bil fathi kamilah, sempurna. Tahajji wa qira'ah mubashirah, membaca huruf dengan fathah, dengan tahajji dan bacaan langsung. Berapa itu? Berapa menit? Sekitar 10 menit. 10 daqaiq. 10 menit aja. Jadi membaca huruf hijaiyah dengan tahajji dan bacaan langsung. Tahajji itu maksudnya mengeja. Mubasyarah langsung, bacaan langsung. Jadi alif hamzah fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, tha fathah tha, itu mengeja. Kemudian baca langsung a, ba, ta, tha, ja, ha, pakai suara huruf. Oke? Ini tahapan yang pertama. Membaca huruf hijaiyah dengan cara tahajji dan bacaan langsung tanpa ija, biduni at-tahajji. Baik. Cara yang kedua, tamkinul huruf. Tamkin al-huruf. Tamkinul huruf ini berapa huruf tadi kita bilang? Tadi kita bilang yang pertama nomor-nomor yang tadi 4 huruf. Jadi hari yang pertama 4 huruf. Itu tamkin 4 huruf. Idzan tahapan yang kedua tamkin 4 ahruf atau 4 huruf. Apa 4 huruf ini? Hamzah fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, tha fathah tha. Jadi 4 huruf. Jadi hari pertama tamkin 4 huruf. Fokus di 4 huruf ini. Alif hamzah fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta. Jelas? Baik. Ini langkah yang kedua atau tahapan yang kedua. Bagaimana kita tamkin huruf, 4 huruf ini? Jadi semuanya di satu kelas, satu hari. Kenapa semuanya di satu hari? Karena dia sudah lancar huruf hijaiyah, sudah tahu huruf hijaiyah. Jadi yang tinggal saja dia buat fathah di atas semua huruf. Jadi kalau dibuat fathah di atas hamzah, suaranya a. Di atas sin, suaranya sa. Di atas lam, suaranya la. Di atas ya, suaranya ya. Semuanya sama. Tinggal saja dia ucapkan suara saja. Paham? Kalau dia sudah faham apa maksudnya fathah, fathah itu buat apa di dalam huruf, kalau dia faham, sudah. Kita tadi syarah fathah itu buat apa? Fathah buat membuka dua bibir, membuka dua rahang, dan suara huruf berharakat fathah, ba, ma, ja, ha. Jadi kalau dia faham di ba, sama di sin, sama di waw, sama di lam, sama di jim, sudah. Jadi tidak perlu lama ya, tidak perlu lama. Jadi satu hari cukup ini 4 huruf di satu hari insyaallah. Jadi kita dulu ambil huruf berharakat fathah, alif hamzah fathah a, hamzah fathah, dan ba fathah, ta fathah, tha fathah. Baik, dulu huruf alif. Bagaimana kita fokus di huruf alif? Jadi tulis sama tadi, tulis huruf alif besar, hamzah, fathah, alif hamzah fathah, مثلا هكذا، ونلون الحرف مورناي حروف. إذن
نلون الألف هكذا. ألف همزة فتحة A atau hamzah fathah A. Boleh kita bilang alif hamzah fathah A, boleh kita bilang hamzah fathah A. Dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Karena ini hanya bentuk dari bentuk hamzah. Alif hamzah ini bentuk dari bentuk hamzah. Bentuk hamzah itu hamzah di atas alif, hamzah di atas waw, hamzah di atas ya, hamzah di atas nabrah. Oke? Atau di bawahnya ya. Di atas atau di bawah. Kalau kasrah di bawah. Kalau fathah atau dhamma di atas. Alif, waw, ya, nabrah. Jadi 4 bentuk itu. Kemudian hamzah yang biasa di atas baris 5. Jadi ada 5 bentuk untuk hamzah. Jadi ini kita bilang hamzah saja boleh atau alif hamzah boleh. Jadi suara hamzah bukan suara alif. Suara hamzah bukan suara alif. Taib, kita tulis alif hamzah. Dia sudah tahu dari pelajaran yang pertama. Jadi guru jangan baca. Ya, guru jangan baca. Misalnya kalau saya tulis di papan tulis huruf yang dia sudah belajar atau kata yang dia sudah belajar, jangan baca antum. Mereka yang baca, anak-anak yang baca. Harus antum membuat mereka biasaan kalau mereka lihat kata yang mereka tahu, langsung baca. Di papan tulis, di jalan, di manapun. Langsung baca, di buku, dimanapun mereka lihat kata yang mereka bisa baca, langsung baca. Harus kita buat anak-anak biasaan itu bacaan, qira'ah. Hadha yu'awwiduhum 'ala al-qira'ah. Hakadha hatta walau fi syari'. Di jalan misalnya ada toko, misalnya toko apa, kalau berbahasa Arab ada, kalau masjid, nama masjid, dia baca langsung. Baik. Jadi di sini dia guru tidak baca alif hamzah. Tanya saja, wahai anak-anak, apa ini? Ini huruf hamzah atau alif hamzah? Mereka jawab, bukan guru. Mereka jawab, alif hamzah atau hamzah. Baris yang di atasnya ini, yang kecil ini, baris yang di atasnya itu apa? Namanya apa? Fathah. Saya tadi menjelaskan, mungkin mereka tidak tahu, tidak apa-apa. Ini namanya apa? Fathah. Namanya apa? Fathah. Ya, fathah ini buat apa dalam huruf hamzah? Ganti dari nama hamzah ke suara hamzah A. Jadi hamzah fathah itu buat suara hamzah A. Jadi sekarang bukan hamzah. Bukan namanya hamzah, suaranya hamzah A. Suara hamzah A. Jadi alif hamzah ada di atasnya harakat fathah, jadi suaranya A. Bagaimana kita baca? Wahai anak-anak, bagaimana kita baca? Alif hamzah fathah A. Alif hamzah fathah A. Alif hamzah fathah A. Ulang sekali. هذا التكرار مهم جدا. التكرار كثيرا. ulang sekali. Quran, huruf bahasa Arab, أي مادة ندرسها لابد من التكرار الكثير. ما تكرر تقرر. ما تكرر تقرر. Yang di kata-kata yang diulang atau ayat-ayat yang diulang akan tetap. Juga kalau kita mau hafal Quran harus ulang, takrar beberapa kali, bukan 2 kali, 7 kali, 10 kali, tidak, harus banyak. Kalau kita mau hafal yang kuat, yang benar, yang serius, bukan main, jadi harus ulang sekali. Kenapa kita selalu lupa Quran? Karena kita tidak murajaat. Dan juga saat kita hafal, kita ulang beberapa kali saja untuk hafal sementara saja, untuk tasmi', untuk setoran saja. Jadi misalnya saya hafal di awal hari ini, hafal 1 halaman di pagi, kemudian ba'da al-asr saya setoran ke guru. Setelah saya setoran saja, saya mau masuk di halaman yang selanjutnya. Kalau masuk di halaman selanjutnya, lupa halaman yang sebelumnya. Kenapa? Karena sejak cara saya hafal untuk setoran saja, untuk setoran ba'da al-asr saja. Jadi misalnya saya hafal setelah 5 kali, ulang 5 kali, 10 kali, sudah hafal, setoran. Tidak. Ini bukan hafalan yang serius, ini main itu. Nah, kita bermain ya. Kalau mau serius, minimal 50 kali. Minimal 50 kali. Kalau kita mau serius hafal Al-Quran benar, 50 kali. Halaman ini
misalnya satu berayah satu persatu atau bersatu halaman, okey, tidak ada masalah. Siapa yang dengan cara yang kamu mau, okey, tidak ada masalah. Yang kamu suka, satu persatu, dua ayat, tiga, okey, atau satu halaman. Tapi yang syarat ulang sekali, minimal 50 kali. Kalau mau hafal benar, hafal kuat. Kemudian juga nanti murajaat untuk bisa hafal kuat. Juga dengan anak-anak harus kita ulang sekali. Alif hamzah fathah a, suaranya apa? A, suaranya apa? A. Kalau jadi kalau hamzah ada di atasnya fathah, suaranya apa? A. Okey. Yang kecil ini, wahai anak-anak, itu apa? A. Yang di kanan, yang di kiri, A. Yang di bawah, A. Yang di atas, A. Yang di dalam bulat ini apa? A. Yang dalam musallas, A. Dalam murabba itu A. Hakata. Yang di luar, yang di kanan, di kiri, di atas, di bawah, yang besar, yang kecil, yang warna merah, yang warna kuning, yang warna putih, yang warna hitam, semuanya itu A. Dia ulang. Kenapa saya buat seperti ini? Untuk perhatikan dia. Karena dia mungkin tidak lihat ke papan tulis, dia saja dengar suara dengan anak-anak, dengan teman-teman, jadi dia ulang. Kalau kita nanti bertanya, dia tidak jawab. Kenapa? Karena dia ulang saja biasaan sama teman-teman. Dia tidak lihat ke papan tulis. Jadi kalau saya baca alif hamzah fathah, dia sudah biasa akan ulang, hafal saja. Tapi kalau tidak lihat ke papan tulis, saya mau dia lihat ke papan tulis, okey, jadi saya berhenti. Wahai anak-anak, saya akan tulis huruf yang baru. Okey, ini apa? Hamzah juga. Fathah a. Ini apa? Alif hamzah fathah a. Ini apa? Alif hamzah fathah a. Ini a. Semuanya suaranya a. Wahakadha. Kita ada 10 minit untuk qiraah al-huruf itu, qiraatul huruf, jadwal huruf. Jadi yang sisa 50 minit. 50 menit ini untuk tamkin, untuk fokus di 4 huruf ini. Jadi sekitar setiap huruf 10 menit kan? 10 menit mungkin setiap huruf. Baik. Kalau sudah selesai alif ini, di papan tulis, kemudian kita masuk di ba. Selanjutnya masuk di ta, masuk di tha, sama juga. Kalau sudah selesai hamzah, ba, ta, tha, mungkin 40 menit atau setengah jam kita menggunakan wasail ta'limiyah. Wasail ta'limiyah ini seperti ada saburah, papan tulis, tapi bukan papan tulis yang pakai itu apa? Bil qalam, la. Nama papan tulis li wada' al-huruf. Papan tulis yang untuk tempelkan huruf ya. Papan tulis untuk tempelkan huruf. Kemudian kita tempelkan alif, hamzah, kemudian di atasnya fathah. Ba, fathah, ba, ta, fathah, tha, fathah. Kemudian kita buat itu ashwa'i. Ini misalnya ba. Kita tempelkan di papan tulis itu ba. Okey. Muhammad datang membuat ini ba, ini ba. Buat suaranya ba. Jadi dia akan ambil fathah dan tulis fathah di atasnya. Okey. Baik. Aisyah datang membuat ini tha. Itu namanya huruf tha, ada hamzah. Buat ini tha saja. Jadi dia ambil fathah buat di atasnya. Dan harus kita saat kita tulis di huruf saat kadang-kadang di awal kata, kemudian tulis di tengah kata, kemudian tulis di akhir kata. Untuk mereka biasa, semuanya ini ba, semuanya ini ta, tha, hakadha. Jelas? Wadah? Idzan al-huruf, tahapan yang pertama, qiraatu al-huruf bil fathi, tahajji wa mubashara. Bacaan jadwal huruf dengan fathah, dengan tahajji dan langsung. Berapa? 10 menit saja. Tahapan yang kedua, tamkin 4 huruf. Fokus di 4 huruf. Bagaimana cara fokus di 4 huruf? Seperti ini. Kita tulis alif seperti ini, besar. Baik. Kita sudah buat ini di alif 10 menit. Masuk di ba, sama juga.
Kita tulis ba yang besar, kemudian mewarnai ba ini, kemudian di atasnya ini apa? Fathah. Nah, bagaimana suara ba yang berharakat fathah, wahai anak-anak? Ba, 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 ba. Ulang. Ba, 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 ba. Oke, yang di atas yang kecil itu ba, yang di kanan ba, kiri ba, di bawah ba, yang besar ba, yang kecil ba, yang warna hitam ba, yang warna biru ba, wahakadha. Ulang sekali. Ba, 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 ba. Kemudian ta, fa, sama juga. Oke, hari yang pertama sudah selesai. Kalau hari yang pertama sudah selesai, kita masuk di hari yang kedua, yang kedua. Buat apa di hari yang kedua? Nah, tahapan yang pertama, qiraatu. Ini kalau sudah siap itu jadwal huruf. Kalau tidak siap, jadi tahapan yang pertama kita tulis jadwal huruf. Oke? Kalau sudah siap jadwal, jadi tahapan yang pertama qiraatu jadwal al-huruf bil fathi. Qiraatu jadwal al-huruf bil fathi. Selengkapnya, kamil min al-hamzah hatta al-ya. Jadi kita baca alif hamzah fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, tha fathah tha, sampai ya fathah ya. Kemudian baca langsung a, ba, ta, fa, ja, ha. Berapa menit? 10 menit. Mungkin 10 menit ini cukup 3 kali, 4 kali, 5 kali, tidak apa-apa. Tapi harus ماذا يعني نغير الأسلوب. مثلا نقرأ dulu guru baca ألف همزة فتحة أ, anak ulang ألف همزة فتحة أ, ba fathah ba, ba fathah ba. Kemudian wahai anak-anak, perempuan saja yang ulang, laki-laki saja yang ulang, yang depan saja, yang di belakang. Siapa yang bisa baca sendiri? Saya. Oke, yang bisa baca sendiri silahkan baca alif hamzah fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta. Siapa yang bisa baca barang-barang sama saya, bukan ulang, sama-sama. Alif hamzah fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta bersama. لابد أن نغير الطريقة. tidak boleh, لا يجوز بطريقة واحدة. tidak boleh satu cara, biar anak-anak bisa lebih fokus ya. Jadi kita tahapan yang pertama qira'at jadwal al-huruf bil fathi min al-hamzah hatta al-ya. Kemudian tahapan yang kedua, sudah qira'at tahajji dan baca langsung tahapan yang pertama. Yang kedua, afwan, tahapan yang kedua, tahapan yang kedua muraja'atul huruf as-sabiqah. Jangan lupa. Jadi hari pertama tidak ada muraja'ah, kan? Hari pertama ini huruf yang pertama alif hamzah ba ta tha, apa muraja'ah? Tidak ada muraja'ah. Jadi dua tahapan saja. Qiraah jadwal, kemudian tamkin. Tapi di sini tambah lagi satu tahapan. Satu tahapan ini apa? Muraja'atu al-huruf as-sabiqah. Muraja'at huruf yang kemarin. Apa muraja'at huruf yang kemarin? Jadi huruf apa? A, ba, ta, tha. 4 huruf. Kita bilang 4, 5, 6, 6, 7. Jadi muraja'at 4 huruf yang kemarin. Tapi muraja'ah bukan sama kemarin. Muraja'ah itu cepat. 5 menit, 10 menit saja cukup. Itu muraja'ah hamzah fathah, ba fathah, ta fathah, dan tha fathah. Kemudian tahapan yang ketiga, tamkin. Tamkin tamkin apa? Khamsatu huruf atau ahruf. Tamkin khamsat ahruf. Karena kita bilang 4, 5. Jadi hari ini 5 huruf. 5 huruf itu apa? Jim, ha, kha, dal, dhal. Jim, ha, kha, dal, dhal. طيب. Jadi tamkin
al-jim, wal-ha, wal-kha, wal-dal, wal-dhal. Bagaimana cara tamkin ini? Sama yang tadi, alif. Kita tulis jim. Wahai anak-anak, ini huruf apa? Ini huruf jim. Ini huruf jim. Oke. Jadi jim mereka sudah tahu. Jadi mereka yang baca huruf jim. Oke. Ada di atasnya baris atas. Baris atas ini anak-anak namanya apa? Namanya fathah. Mereka sudah belajar kemarin. Namanya apa? Fathah. Namanya apa? Fathah. Oke. Kalau jim ini ada di atasnya fathah, bagaimana cara mengucapkan jim? Ja. Mungkin mereka bisa jawab. Karena mereka sudah baca jim dengan jadwal huruf yang setiap hari ini. Kemudian juga mereka sudah belajar ba, kalau fathah suaranya ba, ta fathah suaranya ta, hamzah fathah suaranya a. Jadi mungkin mereka bisa tahu jim fathah jadi suaranya ja. Baik, kalau tidak bisa jawab, jadi guru yang bilang jim fathah itu ja, jim fathah ja, jim fathah ja. Ulang sekali, ja, 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 ja. Kemudian tulis jim ini fathah ja. Ini apa yang di bawah? Jim juga. Jim fathah ja. Ini apa? Jim fathah ja. Ini di awal kata, di tengah kata, jim di tengah kata, jim fathah ja, di akhir kata jim fathah ja. Terus beberapa bentuk, bukan bentuk yang biasa saja. Ini jim, bukan. Jadi jim di awal kata, jim di tengah kata, jim di akhir kata, untuk biar mereka bisa biasaan tahu huruf jim kalau datang di awal kata atau di tengah kata atau di akhir kata. Oke. Jim, ha, kha, dal, dhal. Ini lima huruf. Setelah sudah fokus, sudah lancar 5 huruf ini, jadi besok masuk di huruf yang selanjutnya. Qira'atu, tahapan yang pertama besok قراءة الحروف كاملة بالفتح من الهمزة حتى الياء. tahapan yang kedua مراجعة الحروف السابقة. حروف apa? همزة, باء, تاء, ثاء, جيم, حاء, خاء, دال, ذال. مراجعة. Kemudian yang ketiga tamkin. 6. Kita bilang 4, 5, 6. Jadi hari yang ketiga 4, 5, 6 huruf. Tamkinu 6 ahruf. Apa 6 huruf ini? Ra, Zai, Sin, Sad, Dad. 6 huruf. Oke. Tamkin 6 huruf ini sama biasa. Kita tulis ra, di atasnya fathah, suaranya ra, tulis ulang ra, 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 wahakadha. Halaman selanjutnya, hari selanjutnya, qiraat jadwal huruf kamilah. Kemudian muraja'ah. Muraja'ah dari mana? Dari hamzah sampai dad. Terus tahapan selanjutnya tamkin 6 juga. Apa tuh? Ta, za, ain, ghain, fa, qaf. Sudah tamkin 6 huruf ini. Hari selanjutnya tahapan yang pertama bacaan jadwal huruf dari awal sampai akhir. Kemudian muraja'ah. Muraja'atu al-huruf as-sabiqah. Huruf dari hamzah sampai qaf. Kemudian yang terakhir, tahapan yang terakhir tamkin 7 huruf. Itu huruf apa? Kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Begini sudah selesai 1 minggu dan sudah selesai huruf al-hijaiyah bil fathah. Huruf hijaiyah dengan fathah sudah selesai. Jelas ya? هذه الطريقة بكل يوم بنفس الطريقة. قراءة الجدول الحروف, مراجعة الحروف السابقة, تمكين الحروف الجديدة. خلاص. قراءة جدول الحروف, bacaan jadwal huruf selengkapnya dari awal sampai akhir.
Yang kedua, muraja'at al-huruf as-sabiqah, muraja'at huruf yang kemarin, yang lalu. Yang ketiga, tamkinul huruf al-jadidah, fokus di huruf yang baru. Huruf yang baru, huruf yang tamkin itu 4, 5, 6, 6, 7. 4, 5, 6, 6, 7. Jelas kan? Wadah? طيب. Ini al-huruf الهجائية بالفتح، الحروف الهجائية بالفتح. طيب. Ada yang mau tanya di huruf hijaiyah? Ada soalan? Ada pertanyaan, ikhwan, akhwat? Yang peserta Zoom, kalau ada tanya silahkan. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya untuk usia kecil 3 atau 4 itu, ketika kita mencontohkan, guru mencontohkan huruf-huruf tebal itu dan anak tidak bisa, apa tidak masalah? Afwan. Ketika mencontohkan, misalkan di huruf-huruf tebal ini yang hari keempat, ada huruf-huruf tebal to, lo, atau di hari ketiga sod, bod, tidak bisa mencontoh huruf-huruf tebal yang dicontohkan ustazahnya. Apa tidak mengapa anak kecil? Mungkin bisa menjelaskan? Ya, kalau baca seperti ini, baca bagaimana? Baca huruf yang tebal, baca tipis. Ya, untuk anak kecil. Ya. Tidak bisa mengikuti yang dicontohkan ustazahnya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena makharij dan sifatul huruf ini perlu lama praktik. Tidak lanjut. Perlu lama praktis. Juga itu makharijul huruf dan sifatul huruf itu talaqi, musyafahah. Jadi kalau setiap hari saya baca benar, dia insyaAllah akan baca benar. Walaupun dia di awal masih baca salah, jangan khawatir. Dia masih anak, dan juga kalau dia terus dengar yang benar, insyaAllah akan baca benar. Tapi yang syarat, guru tidak baca salah. Misalnya saya baca sa, tapi anak-anak tidak bisa, jadi baca sa. Jangan saya bilang, oke, dia baca salah, oke. Tidak ada masalah, saya tidak harus fokus itu huruf tebal tipis, jadi baca biasa, sa. Tidak, harus dia, anak ini harus dengar dari guru yang benar. Dia baca benar atau salah, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau guru baca salah, ini yang masalah. Kalau dia dengar dari guru yang salah, dia masalah, itu masalah. Kenapa? Karena dia tidak bisa akan perbaiki nanti. Tidak. Tapi kalau dari awal, dia dengar yang benar dari guru, walaupun dia baca salah, insyaAllah bisa nanti perbaiki. Bisa. Kalau dengan saya, dengan guru yang lain, insyaAllah bisa. Tapi kalau dia dengar dari saya bacaan yang salah, itu yang masalah. Susah kalau kita mau ganti nanti, mau perbaiki nanti. Jadi, tapi harus kita fokus. Misalnya kita baca sa, ba, dia baca sa, ta. Kita ulang, tidak ada masalah. Ulang 2 kali, 3 kali. Bukan sa, bukan da. Itu sa, da. Tebalkan sedikit. Angkat lidah, tebalkan sedikit. Dari hari setelah hari, insyaAllah dia akan bisa baca benar. Tapi bukan dari awal, harus dia perlu lama. Tapi kita dari awal perbaiki. Oke? Dari awal kita perbaiki. Misalnya dia baca sa. Tidak keluar ujung lidah, tidak bertemu ujung gigi atas di huruf lathawiyah. Zal atau za, baca za atau za. Harus kita perbaiki. Walaupun dia masih baca salah, harus kita perbaiki. Bukan za, itu za. Bukan za, itu za. Dia ulang mungkin 1 kali, 2 kali benar. Dengan guru, sama guru. Tapi kalau nanti sendiri akan baca salah lagi, tidak ada masalah. Harus seperti ini. Sekarang baca dengan guru benar. Kalau sudah sendiri akan baca salah. Besok datang ke guru, baca benar.
kemudian balik ke rumah baca salah, tidak ada masalah. Kalau terus seperti ini dia akan belajar insyaallah. Dia akan mengerti nanti. Tapi bukan dari awal. Kalau saya tinggal di huruf ini dari awal sampai dia bisa baca benar, jadi saya tidak akan pindah ke pelajaran yang selanjutnya. Saya akan tinggal di pelajaran ini saja. Misalnya kita di huruf berharakat fathah. Saya bilang saya tidak akan keluar dari huruf berharakat fathah kecuali kalau semua anak bisa baca huruf yang tebal-tebal, tipis-tipis. Jadi mereka sa, da, ta, za, kha, qa. Kalau tidak baca seperti ini, jadi saya tidak akan masuk di pelajaran selanjutnya. Jadi tidak akan masuk. Saya akan tinggal di fathah saja. Kenapa? Karena mereka perlu lama sampai mereka bisa baca benar. وهذه الأمور عفوا هنا بالعربية ممكن تطبيق المخارج والصفات لا يأتي مرة واحدة. لا يأتي من مرة واحدة، لا يتحقق في مرة واحدة. لا بد من الممارسة. Harus praktik, harus memarasah. Tidak akan mungkin kita bisa sampaikan anak-anak semua makharij dan sifatul huruf dari satu kali. Bukan anak-anak antum. Kita tidak belajar semua makharij yang benar, sifat huruf yang benar dari satu kali. Ada yang khatam satu kali Al-Quran dengan guru, ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam 3 kali, ada yang khatam 5 kali sampai bisa baca benar. Ya, misalnya ada guru-guru yang tidak bisa kasih ijazah kecuali murid ini sudah baca semua Quran benar, seluruh Al-Quran benar dengan makharij dan sifat huruf yang benar. Jadi mungkin dia khatam 1 kali tapi tidak pihak ijazah. Khatam 2 kali tidak pihak ijazah. Jadi khatam kali yang ketiga, 4, 5 sampai dia bisa namanya apa? Pantas. Sampai dia pantas ijazah. Tapi dari 1 kali masih ada kesalahan. Mungkin kesalahan kecil atau besar. Yang penting dia tidak pantas ijazah. Jadi masih ada khatmah yang ketiga, yang keempat, yang kelima sampai bisa. Jadi kita orang dewasa. Bagaimana kalau anak-anak? Fa makharij wa sifatul huruf ta'ti bit-talaqqi wal mumarasah wal istimrariyah. Terus. Tapi kalau saya putus, saya pergi ke halqa Quran hari ini, kemudian saya rahat 1 minggu, 2 minggu, tidak akan belajar. Harus mumarasah wa istimrar. Terus ya, hari setelah hari, insyaallah mungkin ada yang perlu 1 bulan, ada yang perlu 2 bulan, ada yang perlu 1 tahun, 2 tahun, tidak ada masalah. Tapi terus belajar. Jadi kalau anak-anak ada masalah di makharij dan sifatul huruf, tafkhim, tarqiq, huruf lathawiyah, apa-apa, harus kita perbaiki. Tapi kalau mereka masih belum belajar, tidak ada masalah. Harus pindah ke pelajaran yang selanjutnya. Misalnya, kalau mereka tidak bisa tafkhim di huruf berharakat fathah, akan tafkhim di huruf yang berharakat dhammah, akan tafkhim di huruf yang dengan mad, dengan panjang, akan tafkhim di huruf yang dengan tanwin, tidak ada masalah, jangan khawatir. Tapi harus kita perbaiki. Jangan bilang, oke, mereka tidak bisa sekarang, jadi kita tidak harus perbaiki. La, harus perbaiki. Misalnya, mereka tidak bisa huruf lathawiyah sekarang. Jadi kita tinggalkan mereka baca ara'aita allazi yukazzibu bid-din fazalika allazi yad'u al-yatim ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa idza ra'aita thamma ra'aita. Kita tinggalkan mereka baca seperti ini karena mereka masih kecil. Tidak. Walaupun mereka tidak akan bisa baca benar, harus kita perbaiki juga. Faham? Kenapa? Untuk mereka tidak merasa puas. Oke, saya baca benar karena guru tidak perbaiki saya. Saya baca benar, jadi mereka puas bacaan saya benar. Ada banyak murid, bukan anak-anak, banyak murid yang dewasa juga datang ke kita, misalnya ke saya. Dia baca. Tapi Syekh, saya baca benar, kenapa kamu perbaiki saya? Banyak seperti ini. Sebelumnya saya baca dengan Syekh atau guru seperti fulan, tapi alhamdulillah bacaan saya benar. Ada mungkin murid yang faham, guru yang sebelumnya tidak fokus, oke, dan terus. Ada murid yang tidak, yang kibir itu apa? Saya baca benar, kenapa dia berbaiki seperti ini? Tidak belajar lagi dengan dia. Kenapa?
karena dia ماذا يعني يصاب بالغرور بالتكبر يعني خلاص أصبح متكبرا أنا أقرأ قراءة سليمة قراءة صحيحة لا إذا سمعنا الخطأ لابد أن نصحح الخطأ الطالب يصحح الخطأ أو لا هذه إن شاء الله ليست مسألة ليس في هذا الوقت ليس في وقت واحد يعني kalau saya dengar yang salah harus saya perbaiki tapi anak sudah berbaiki atau tidak ada masalah harus berbaiki di waktu ini tapi nanti mungkin salah lagi tidak ada masalah besok mungkin salah lagi tidak ada masalah paham? Jadi kita fokus di makharij dan sifatul huruf tapi untuk berbaiki saja untuk anak bisa baca benar nanti insyaallah tapi mulai dari sekarang oke? Jelas ya akhti? Wadah? Wabih ya Syekh. Jazakallah khair. Wa iyyakum barakallahu fiik. Ada tanya lagi? Ha? Ada mau tanya lagi? Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, izin bertanya. Wa iyyakum. Nama tafadhali. Nah, untuk murid anak yang usia 4 tahun dengan usia yang 12 tahun, itu kelasnya digabung. Mohon arahannya apakah seperti itu dibenarkan, yang usia 4 tahun sama 12 tahun yang dimana usia 4 tahun ini mereka kurang bisa menangkap materi, mungkin lebih ke praktek. Kalau yang usia 12 tahun sampai 10 tahun mereka dari segi praktek dan teori itu udah menguasai gitu. Dari usia 4 tahun itu maksudnya dari usia 4 tahun sampai 12 tahun di satu kelas? Nah. La, jika kita nurid tariqah saya kalau kita mau mengajar dengan cara yang benar harus kita membuat mustawa, tingkatan-tingkatan. Jadi misalnya kita buat tes ujian dulu, kita lihat bagaimana mustawa ini. Bukan pakai kalau itu teka, jadi tingkatan ini pakai usia 3 tahun sampai 4 satu kelas, 4 sampai 5 satu kelas, 5 sampai 6 satu kelas. Tapi kalau ini bukan teka, ini misalnya rumah Quran campur kan, semua usia dari 4 tahun sampai atas. Oke, tidak ada masalah. Tapi harus kita ujian dulu. Pakai mustawa, pakai tingkatan. Tingkatan itu apa? Apakah ini anak ini kuat atau tidak? Kalau tingkatan ini misalnya anak yang 5 tahun, mungkin ada anak yang 5 tahun cerdas, bisa dia jalan bersama anak yang 8 tahun. Oke, satu kelas bersama, tidak ada masalah. Tapi kalau tingkatan mayoritas bukan seperti ini, mayoritas anak yang usia 4 tahun tidak bisa sama 8 tahun. Khalas? Idzan nakhtabir, ujian dulu. Setelah ujian ini kita tahu anak ini siapa yang misalnya kita buat beberapa kumpulan anak-anak, beberapa kelas misalnya. Kelas ini di fathah, kelas ini di huruf, kelas ini di kasrah. Jadi kita ujian, siapa yang bisa masuk di fathah, siapa yang bisa masuk di kasrah, siapa yang di huruf, siapa yang bisa baca, bisa hafal 4 huruf di satu hari, siapa yang bisa 1 huruf saja. Jadi kita buat tingkatan ini, misalnya ada 5 anak atau 10 anak sendiri. Di sini ada 7 anak sendiri. Di sini ada 8 anak sendiri. Jadi buat beberapa tingkatan. Tidak mungkin dari 4 tahun sampai 12 tahun di satu kelas. Kecuali kalau bisa jalan bersama. Misalnya anak yang 4 tahun di surat Al-A'la, anak yang 12 tahun di surat Al-A'la juga. Dan mereka bisa jalan sama. Ini bisa hafal setiap hari, hafal 2 ayat, ini bisa hafal 2 ayat. Oke, terus. Tapi kalau mustawa beda, anak yang di 12 tahun, 10 tahun, mungkin bisa hafal 5 baris misalnya. Mungkin hafal setengah halaman. Tapi anak yang 4 tahun, 5 tahun, mungkin hafal 2 baris saja. Atau 1 baris. Bagaimana dua-duanya bersama? Jadi saya darurat, saya buat ini, kasih anak ini 10 menit, kasih anak ini 10 menit, anak ini 10 menit, 10 menit, sudah selesai kelas. Jadi tidak cukup. Karena ini harus
semua anak di satu kelas, satu tingkatan. Tidak masalah usia. Mungkin ada usia 8 tahun sama usia 10 tahun, sama 12 tahun, tidak ada masalah. Tapi tingkatannya sama. Oke? Karena kalau saya mengajar misalnya huruf, mau dengan anak yang 4 tahun sama 10 tahun, anak yang 10 tahun sudah hafal. Tapi anak yang 4 tahun masih perlu 1 hari, 2 hari lagi. Bagaimana besok? Saya masuk sudah selesai jim, masuk di ha atau tinggal di jim? Kalau saya lihat ke anak yang 10 tahun, saya keluar, pindah, masuk di ha. Kalau saya lihat ke anak 4 tahun, harus saya tinggal di jim. Jadi bagaimana? Susah. Jadi darurat saya buat dua waktu. Jadi 1 jam ini, jadi saya buat setengah jam untuk anak yang tinggal di jim, setengah jam untuk anak yang tinggal di ha. Nanti saya akan masuk di sin. Saya mungkin ada 3 bagian. Nanti ada 4 bagian. Nanti ada 5 bagian. Susah itu. Jadi harus semuanya tingkatannya bersama. Kalau misalnya ada 20 anak, mungkin saya bisa buat 2 bagian, 2 kelas atau 3 kelas untuk 3 tingkatannya. Tapi kalau semuanya sama, itu susah. Wallahu alam. Susah dalam Nurul Bayan, susah dalam Quran juga. Wallahu alam. Jelas? Wadah? Oh, nah berarti ahsannya itu dipisah aja ya? Naam. Yang usia tahun. Naam, nufarriq bainahum. Ini kemudian juga, untuk setiap pertemuan itu 1 pelajaran. Contohnya hari ini pelajaran ke-1, nanti besoknya pelajaran yang kedua. Apakah itu dibenarkan maksudnya? Ulang, apa maksudnya? Apa maksudnya, Ukhti? Ulang. Maksudnya hari ini pelajaran ke-1. Nah, kemudian kelas. Kemudian besoknya pelajaran yang kedua. Jadi 1 pertemuan ini 1 pelajaran. Pindah ke pelajaran berikutnya. Ya, tapi dengan cara ini yang pisah. Kalau pisah beberapa tingkatan, lebih bagus kalau ada beberapa guru juga. Lebih bagus kalau ada beberapa guru. Jadi kita, karena ada beberapa kelas, beberapa tingkatan, jadi kita perlu beberapa guru. 1 guru, 1 tingkatan. Jadi misalnya kita buat anak-anak 20 atau 30 anak ini 3 bagian, 3 kelas, 3 tingkatan. Jadi kita perlu 3 guru. 3 guru. Guru untuk tingkatan yang pertama, guru tingkatan yang kedua, guru tingkatan yang ketiga. Jadi semuanya setiap hari belajar. Bukan hari ini mengajar tingkatan ini, kemudian hari selanjutnya mengajar tingkatan ini. Tidak. Semuanya setiap hari. Jadi kita perlu 1 tingkatan atau 1 kelas, 1 guru. Untuk mereka bisa belajar setiap hari. Bukan 1 hari di minggu atau 2 hari di minggu. Tidak. Kalau tidak bisa, oke, jadi kita buat tingkatan ini hari Sabtu, Senin, Rabu. Tingkatan ini hari Ahad, Selasa, Kamis. Tidak ada masalah. Kalau darurat ya. Tapi kalau ada beberapa guru bisa tersedia, jadi kita buat setiap hari kelas Nurul Bayan atau Quran. Setiap hari ada 1 jam Nurul Bayan, 1 jam Quran. Paham? Jelas? Wadah? Baik. Nah, jelas. Nah, alhamdulillah. Baik, sampai di sini kita sudah selesai saja hanya huruf pakai fathah. Belum masuk di 2 huruf dan al-kalimat. Insyaallah di sesi yang ketiga jam 1.30 menit insyaallah. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. 50 kali dalam sehari atau